Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. Na'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih, dan dia melakukan kebajikan, falahu, maka baginya ajruhu 'inda rabbih, pahala dari sisi Rabb. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Al-Baqarah ayat 112 surah kedua. Ikhwatal iman rahimakumullah. Masih bersama dengan saya Herianto Arantawi di ruangan Lentera Biru. Pagi ini ingin menyapa kita semua. Semoga kita dalam kondisi sehat batin ya, sehat jasmani kita juga, fisik kita. Maka rajin-rajin beriadah, berlatihan, berolahraga. Walaupun di bulan suci Ramadan ini, tetap olahraga itu penting. Karena agama, dakwah bertopang kepada fisik yang kuat. Maka seorang mujahid dan mujahidah harus memiliki fisik yang kuat. Bukan kuat suara saja, tapi kuat secara fisiknya juga. Karena apabila kita tidak kuat, tidak baik, ya, tidak bugar tubuhnya, maka akan muncul kemalasan, kasb. Akan muncul kemalasan di dalam diri. Ini sesuatu hal yang sangat bertentangan. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sedikit hanya mentadaburi surah Al-Baqarah yang baru saja kita baca tadi. Singkat. Barang siapa yang menyerahkan, ya, dirinya, wajahnya. Kalau wajah itu, kalau bagian organ tubuh adalah muka, ya. Artinya wajah tunduk, maka organ tubuh yang lain juga akan tunduk, harus lebih tunduk dan patuh. Lillah, kepada Allah. Jadi barang siapa yang menyerahkan agamanya, baik batin mau zahir, sepenuhnya kepada Allah. Setelah penyerahan ini, dengan penyerahan tauhid, karena dia sudah bersahadat menyatakan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, wa huwa muhsinum, selanjutnya dia melakukan kebajikan, kebaikan. Memang kita sudah diperintahkan, ya, melakukan kebajikan. Sebagaimana juga Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya beribadah kepada Allah. Baik itu ibadah maupun muamalah, ya, semua harus disandarkan kepada Allah, ke agama yang satu, yaitu Islam. Islam adalah kebahagiaan, Islam adalah ketenangan, Islam adalah keselamatan, dan Islam adalah kenikmatan yang terus menerus. Dan orang muhsin akan melakukan perubahan, perbaikan, dan tunduk kepada Allah, tapi bukan hanya secara pribadinya saja, tapi kepada lingkungannya, kepada orang-orang di sekitarnya. Ini orang muhsin. Falahu,
maka baginya ajruhu inda rabbih, Allah sediakan pahala dari sisi Rabb, dari sisinya. Tentu kalau sudah pahala dari sisi Allah, pastinya adalah surga. Ya, pastinya surga. Karena kita lahir dalam kondisi fitrah suci, maka pada saat kembali kita menghadap Allah Subhanahu wa taala harus dalam kondisi suci juga. Allah tidak mau ada setitik dosa di dalam hati kita, di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita terjaga dari hal-hal yang membuat kita tidak beruntung, terjaga dari kemaksiatan, terjaga dari keburukan. Maka dari itu, ikhwatal iman rahimakumullah, saya hanya menyapa buat kita semua. Semoga pidato ini yang sederhana bisa dapat menjadi sebuah suplemen menggugah jiwa hati kita sehingga terpaut selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi suatu bahan renungan buat kita. Wala khaufun, dan tidak ada rasa takut bagi mereka. Karena orang yang sudah hamba, seseorang yang sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, kepada agama yang satu, Islam, yang Islam adalah sesuatu keselamatan, Islam kebahagiaan, wa huwa muhsinun, dan dia melakukan kebajikan atas dasar ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah, falahu ajruhu inda rabbih, maka disediakan pahala dari sisinya. Nah, ketika pahala didapatkannya, tentu tidak ada rasa takut bagi dirinya, karena mereka menjaga agama mereka, mereka menjaga keimanan mereka. Gak ada rasa takut bagi mereka pada saat nanti ketika alam semesta ini diguncang, bahkan ketika masa hisab nanti di padang mahsyar, tak ada rasa takut bagi mereka. Kenapa? Karena mereka semasa hidupnya telah menyerahkan urusannya mutlak, muhsin, memurnikan, mukhlisin ala huddin, memurnikan di dalam agama, segala sesuatunya dalam agama kepada Allah. Ya, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Nah, kebalikan orang-orang yang tidak mampu menyerahkan segala sesuatu agamanya kepada Allah, tidak mampu melakukan kebajikan menjadi orang muhsin di sisi Allah, karena balasan bagi orang-orang muhsin itu adalah suatu pahala dari sisi Rabb-nya, maka tentu mereka akan muncul rasa ketakutan mereka dan rasa sedih bagi mereka. Kenapa? Karena perniagaan masa hidupnya, sebagaimana Allah katakan, wal as innal insana lafil khusr, dan Allah bersumpah demi waktu, di sini manusia banyak yang merugi, karena mereka termasuk orang-orang yang merugi karena tidak menyerahkan segala urusan agamanya, tidak menyerahkan dirinya kepada Allah, dan dia tidak mau melakukan kebajikan, sehingga apa yang dia dapatkan maka bukan pahala tapi suatu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakutan dan sedih hati yang mereka dapatkan nantinya di ketika akhirat nanti. Ikhwatal iman rahimahullah, semoga juga ibadah kita hari ini, puasa, ya, sudah semakin dekat di penghujung. Ini puasa kita yang kita menginginkan bernilai lah. Tidak sekedar puasa saja menahan lapar dan dahaga, tapi puasa yang betul-betul dapat menjaga puasa yang khusus, yaitu menjaga lapar dan dahaga, kemudian menjaga pandangan mata, lisan, telinga, tangan, kaki, kemaluan, bahkan pikiran dan hati kita, sehingga jangan sampai ada melakukan kesyirikan juga. Dan kita melakukan ibadah puasa ini juga bukan karena unsur-unsur dunia, karena ada balasan-balasan dari yang namanya dunia. Maka ketika kita melakukan ibadah ini karena ada unsurnya dunia, maka sudahlah,
tergolong kita termasuk orang melakukan syirik-syirik kecil. Contoh ya, kita puasa karena ada imbalan, puasa 1 hari dapat 50.000, contoh, ini contoh. Nah, ini bisa jadi pengaruh menjadi sesuatu kita melakukan hal syirik kecil. Bisa jadi ibadah puasa kita tidak bernilai di sisi Allah. Sangat rugi bagi kita ya. Rugi dan sedih kita nanti, perniagaan kita ternyata dalam kondisi bangkrut dan merugi. Tidak ada beruntung. Tidak ada untungnya, laba tidak ada, hanya rugi saja. Ya, kerugian yang didapat buat kita. Baik, ikhwatal iman rahimakumullah. Dari lentera biru ini ya, semoga bermanfaat sebuah ungkapan singkat yang menggugah hati jiwa kita, dan kita terus gemarlah melakukan kebajikan sehingga kebajikan itu menjadi kendaraan kita. Kebajikan itu dibalaskan dengan yang namanya pahala. Dunia hanya sesaat, saudaraku. Kita akan menghadapi kematian, dan kematian itu pasti. Tidak ada yang kebal, tidak ada yang bisa hidup selama-lamanya. Fir'aun juga tewas ya, Qarun juga tewas ya. Siapapun dia yang namanya selain Allah makhluk ya, alam, maka akan memiliki batas usia, termasuk dengan sepertinya bola lampu ya. Kalau kita punya Android kita juga punya masa. Kalau baterainya habis, padam, dia tidak bisa lagi hidup dan menyala. Nah, begitulah saudaraku, wa taliban rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan aktivitas yang benar-benar seluruhnya kita serahkan mutlak kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita hanya diperintahkan ya, memurnikan segala sesuatu urusan agama itu hanya kepada Allah saja. Mudah-mudahan terjaga, tidak ada unsur-unsur imbalan dunianya, cukup hanya kita berharap kepada Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.